Kalau kita mengaku ada seorang yang beragama, yang tahu tentang nilai-nilai agama, semestinya yang kita munculkan adalah satu sikap hidup pemaknaan sebagai orang beragama dalam keseharian kita. Bukan malah mengaku seorang beragama yang tahu tentang nilai-nilai agama lebih mendalam, justru melontarkan kata-kata yang merendahkan, menghina, atau menghakimi sesamanya. Atau bahkan dengan segala alasan doktrin yang dimiliki, meledakkan tubuhnya untuk melukai dan mematikan orang lain. Agama adalah satu lembaga atau satu wadah di mana kita diajak mengenal akan Tuhan. Itu berarti dalam satu agama ada satu nilai atau spiritualitas agama, yaitu menyebarkan kasih, Bapak Ibu. Akan kasih yang ada pada setiap agama. Apakah kasih dalam setiap agama itu sesuatu yang diperjuangkan oleh setiap kita? Atau justru kita terjebak kepada dikotomi orang beragama dengan orang yang ateis, misalkan, yang tidak beragama atau tidak bertuhan, benar dan salah, baik dan buruk, dan sebagainya. Ada satu ilustrasi saya akan bacakan dari satu tulisan Anthony de Mello, judulnya Yesus Menonton Sepak Bola. Diceritakan begini dalam buku itu oleh Anthony de Mello. Yesus Kristus berkata bahwa ia belum pernah menyaksikan pertandingan sepak bola. Maka aku dan teman-temanku mengajaknya menonton. Sebuah pertandingan sengit berlangsung antara kesebelasan Protestan dan kesebelasan Katolik. Kesebelasan Katolik memasukkan bola terlebih dahulu. Yesus pun bersorak gembira dan melemparkan topinya tinggi-tinggi. Lalu ganti kesebelasan Protestan yang mencetak gol. Dan Yesus pun bersorak gembira serta melemparkan topinya tinggi-tinggi lagi. Hal ini rupanya membingungkan orang yang duduk di belakang kami. Orang itu menepuk pundak Yesus dan bertanya, "Saudara berteriak untuk pihak yang mana?" "Saya," jawab Yesus, yang rupanya saat itu sedang terpesona oleh permainan itu. "Oh, saya tidak bersorak bagi salah satu pihak. Saya hanya menikmati permainan ini." Penanya itu berpaling kepada temannya dan mencemooh Yesus. Ateis. Sewaktu pulang, Yesus kami beritahu tentang situasi agama di dunia dewasa ini. "Orang-orang beragama itu aneh, Tuhan," kata kami. "Mereka selalu mengira Allah ada di pihak mereka dan melawan orang-orang yang ada di pihak lain." Yesus mengangguk setuju. "Itulah sebabnya aku tidak mendukung agama. Aku mendukung orang-orangnya," katanya. Orang lebih penting daripada agama. Manusia lebih penting daripada hari Sabat. "Tuhan, berhati-hatilah dengan kata-katamu," kata salah seorang di antara kami dengan was-was. "Engkau pernah disalibkan karena mengucapkan kata-kata serupa itu." "Ya, dan bahkan hal itu dilakukan oleh orang-orang beragama," kata Yesus sambil tersenyum. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah cerita atau ilustrasi yang disampaikan oleh Anthony de Mello adalah menyinggung, mengkritik sikap-sikap orang yang beragama, yang justru dunia dikenalkan tentang bagaimana membunuh, bagaimana menghina, bagaimana menghakimi adalah dari orang-orang yang mengaku beragama. Dan mereka menganggap yang mereka lakukan sudah benar, sesuai dengan paham agamanya. Ini ironis, Bapak Ibu Saudara. Maka dalam bacaan kita tentang Tuhan Yesus yang membasuh kaki para muridnya, menjadi satu kritik juga bagi orang-orang yang mengaku beragama,
di mana Yesus mengembalikan. Seharusnya seorang yang beragama lebih mengedepankan dan memperjuangkan sikap kasih, menghargai orang lain sekalipun berbeda dengannya. Ketika Yesus membasuh kaki para murid, ayat 14 dia mengatakan, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Yesus yang adalah Tuhan dan guru justru merendahkan dirinya dengan sikap rendah hati, membasuh kaki para muridnya yang hina dan rendah. Tetapi Yesus mempertegas, justru sikapnya harus diikuti oleh mereka. Tidak memandang status, ketika memang sudah besar, sudah tinggi dan high class, menganggap tidak pantas mendekati, merendahkan diri kepada orang-orang di bawahnya dalam sebuah tindakan baik. Maka ayat 15 dikatakan, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yesus ingin mengembalikan nilai agama, orang yang beragama, bukan pada doktrin atau dogma yang dipegang sehingga fanatik yang berlebihan, bahkan cenderung hanya sekedar formalitas belaka, normatif, tetapi harus hidup dalam setiap kehidupan kesehariannya, yaitu nilai kasih. Di sini level with me, kesetaraan dalam kebersamaan nampak, yaitu kita sama-sama orang yang harus mengasihi, harus merendahkan diri, rendah hati di antara sesama tanpa membeda-bedakan atau merendahkan orang lain. Dan ayat 17 mengingatkan, kalau kita melakukan hal itu, Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan Anda orang yang berbahagia. Jadi orang yang berbahagia sebagai orang beragama adalah seorang yang mau melakukan kesetaraan hidup dalam kasih kepada siapapun, tidak merendahkan orang lain, meremehkan atau menghina orang lain, hanya karena perbedaan status, atau bahkan agama, atau suku, atau budaya, atau fisik, atau apapun yang Anda anggap berbeda dengan Anda. Anda akan berbahagia dalam hidup ini ketika Anda menghadirkan sikap yang sama kepada semua orang dalam mengasihi dan bahkan menghargai mereka. Ada keprihatinan Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Terjadinya perilaku intoleran. Tidak ada agama disebut mayoritas minoritas. Semua agama sama dalam kehidupan dan pertumbuhan perkembangannya. Selalu mengalami perubahan dan dinamika. Kuantitas tidak mempertegas kehebatan atau kemenangan sehingga merendahkan orang lain. Tapi sebaliknya toleransi dibangun atas dasar cinta kasih orang beragama seperti yang diyakini pada agamanya. Dan itulah kehidupan yang harus dihadirkan oleh setiap orang yang mengaku beragama. Bahkan sampai ada orang yang mengatakan justru orang yang disebut ateis itu adalah orang yang lebih punya nilai agama. Karena orang yang ateis tidak pernah merendahkan sesamanya. Tidak pernah menyakiti sesamanya atas nama keyakinannya. Atau bahkan menghakimi. Orang yang ateis justru mengenal bagaimana menghargai dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Mari Bapak Ibu Saudara, tantangan buat setiap orang yang beragama. Agama bukan untuk memisahkan relasi kita dengan orang lain. Walaupun dalam perbedaan suku budaya agama, agama justru harus menggerakkan kasih yang menghadirkan kemanusiaan Bapak Ibu. Kasih yang perlu diperjuangkan bersama dalam memaknai hidup yang singkat ini. Kita adalah sama-sama penumpang di dunia ini yang akan berbeda kelak di satu perjumpaan, perhentian. Ada yang lebih dulu turun, ada yang masih melanjutkan perjalanannya. Tetapi dalam satu perjalanan itu, dalam satu kendaraan yang sama, gerbong yang sama, dunia ini, alangkah indah kita menikmati apa yang mesti kita lakukan bersama-sama. Bukan hanya melihat perbedaan masing-masing sebagai yang dipertentangkan. Sebab pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, ilustrasi Yesus kembali mengingatkan kita. Kembalikan keindahan kebersamaan.
Hidup yang saling menghargai dan mencintai. Untuk membangun sebuah perjuangan yang sama di tengah tantangan pandemi COVID-19. Bahkan ketika ada pihak-pihak menghidupkan ketakutan dalam sebuah terorisme, kita harus bergandengan tangan, menyebarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai cinta. Bahkan mulai dari kehidupan keluarga, anggota keluarga kita, pertemanan kita, masyarakat kita, bahkan dalam kehidupan berjemaat dan beragama antar umat beragama. Mari nikmati permainan sepak bola seperti Yesus melihat dan menonton. Pertandingan itu tidak untuk yang menang meredakan yang kalah, atau yang kalah dendam kepada yang menang. Setiap bagian kelompok dalam pertandingan punya keunikan yang kita nikmati, dan semua senang ketika bisa bermain di waktu yang ditentukan. Kamis Putih kembali mengajak kita, persiapkan diri kita untuk rendah hati memasuki esok perjamuan kudus di Jumat Agung. Yesus, tokoh pendobrak, menghadirkan cinta kasih, tetapi justru dihantam, dihentikan oleh mereka yang mengaku beragama dan yang terhormat itu. Kita persiapkan diri kita semua, Bapak Ibu Saudara, memasuki perjamuan kudus di Jumat Agung. Bagi jemaat GKP Keramat khususnya, dengan sikap hati, mengembalikan nilai-nilai kasih agama kita, keyakinan kita dalam kekristenan kita, dan kembali kita berani melepaskan segala sikap-sikap yang tidak tepat, yang selama ini mungkin kita pelihara, ternyata itu tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam kerendahan hati kita. Tuhan Yesus memberkati setiap hidup kita. Amin.